Ya. Oke, jawabannya apa nih, Kak Vita? For number 1. Sarah. Ya. Sarah, who plays golf? Sarah, Sarah. in which sentence? Di kalimat yang mana? Paragraf kedua, Miss. I play golf on Saturdays. Okay, number 2. Who goes running in the park? Chess. 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 In which paragraph? I go running there. I go running there. Number 3. Sarah. Number 3. Who goes swimming on Thursdays? Sarah. Sarah. Okay. In which paragraph? Graph. Paragraf berapa? I go swimming 5 days a week from Monday to Friday. Paragraf 2. 2. I go swimming ya. I go swimming 5 days a week ya, from Monday to Friday. Okay, the last question, last number. Who plays badminton? Case. Okay, badminton. Chessy or chess? Chessy. Oh, Casey. Oke, selanjutnya kita masuk ke Kak Soraya. 45 ya. Terakhir 45. This one. Oke, Kak Soraya. Ya, Miss. Yang homework kemarin tentang yang PPS kan? Ini nggak apa-apa sama dokter yang diberi. Nggak apa-apa. Miss, nggak kelihatan share screen-nya, Miss. Oh, sebentar. Ya, nggak apa-apa. Sekarang? Oh iya, udah kelihatan, Miss. Ya. Kemarin tinggal 1 ya? Ah, ya Allah, iya, Miss. Udah belum? Nggak sore cari, Miss. Oh, belum Sari, belum sempat. Ya Karena udah, saya nggak apa-apa. ini nggak Kamis, sih, salah hari. Oke, nggak apa-apa. Kita Miss, lanjut apa aja satu ya. lagi, Miss? Oh iya, boleh. Siap, Miss. Kalau gitu kita lanjut aja deh ya. Siap, Miss. Sebentar. Describing ability. Sebentar, bukan itu. Describing ability. Ya. Kita masuk ke sini. Oke. Describing ability. Ada yang tahu nggak artinya ini apa kira-kira? Describing ability. Ability kemana? Describing itu artinya apa? Menjelaskan Dari ya, Miss? kata describe ya kan? Menjelaskan. Ability. Kalau lupa ability ya, ada 3. Ability ada yang tahu nggak artinya apa? Ability Ada yang tahu? Kak Vita tahu nggak ability? Dari kata able. Able itu artinya apa? Miss. Able itu artinya bisa, mampu. Oh iya, kemampuan. Ya. Jadi kemampuan. Ability. Ability itu adalah kemampuan, ya, kebisaan. Ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan kata, contohnya adalah quiet dan very. Quiet. Quiet ini artinya bukan tenang atau diam gitu ya, tapi ini cukup artinya itu ya. Kasih perawat dulu. Kata ini adalah kata keterangan ya. Dan membentuk kata keterangan. Kita bisa menggunakan 2 kata ini sebelum kata keterangan waktu lainnya untuk memberikan informasi yang lebih jelas tentang apa yang kamu lakukan. Contohnya di sini, I can ski quite well. Ya. Quite ini artinya cukup. Ya. Aku bisa bermain ski cukup bagus. Ya.
Kemudian she can ski very well. Dia dapat bermain ski dengan baik. Ya. She can ski really well. Sama artinya. Dengan sangat baik atau dengan baik. Ya. Jadi quite ini memodifikasi kata keterangan utamanya. Well. Ya, ini kata utamanya. Well. Dan quite ini selalu di awal dari kata si well ini ya. Jadi kalau if you do something quite well, you're okay. Jadi quite itu bisa setara dengan artinya bahwa tuh oke ya. Tapi tidak excellent. Tapi artinya tuh nggak excellent gitu ya. Tidak cukup mahir gitu ya. Tapi oke. Hanya oke saja. Nah, kalau kamu menggunakan very, itu artinya kamu sangat-sangat mahir. Ya, sangat bagus. You're excellent. Atau you're really well. Nah, kalau dalam tipsnya di sini, dalam American English, quiet ini sering digunakan untuk menekankan kata keterangannya. Jadi untuk menekankan well-nya. Ya, kita tambahkan quiet. Selanjutnya coba tolong dibaca Kak Vita untuk further Suara agak. Ben can climb really high. ya. Jenny can swim very well. My dad dance quite well. I speak Spanish quite well. Ya, Spanish ya. I speak Spanish quite well. Coba diartikan dalam bahasa Indonesia masing-masing ini. Ben mendaki cukup sangat tinggi. Ya. Ben mendaki cukup tinggi. Selanjutnya, Jenny bisa berenang sangat baik. Ya, yang ini. Ayah saya menari cukup baik. Cukup bagus, ya cukup baik. Bagus. Saya berbicara Spanyol. Berbicara apa? Spanyol. Spanish apa? Spanyol. Bahasa? Spanyol. Ya, jangan lupa bahasanya ya. Spanish itu, ya aku berbicara bahasa Spanyol. Quite well apa? Cukup baik. Ya, cukup baik. Oke. Selanjutnya coba kita cocokkan ya. Masing-masing di bawah ini. Mulai dari bagian depan dari kalimat ya dengan bagian belakang kalimatnya. Ya, contohnya yang pertama adalah a cheetah can run really fast. Cheetah. Tahu cheetah apa? Cheetah. Ini gambarnya. Yang kucing loreng-loreng gitu. Ya, macan. Ya, jenisnya adalah cheetah. Jadi macan itu berlari dengan sangat kencang. Ya. Number 1, Kak Vita. Tortoise walks very slowly. Very ada di sini. Very slowly. Ya, ini cara bacanya apa? Bukan tortoise, walaupun tulisannya tortoise. Cara bacanya tordas. Tordas. Ya, coba dibaca ulang. Tordas walks very slowly. Ya, selanjutnya number 2, Kak Vita. Chicken flies very noisily. Ya, artinya apa? Noise. A chicken flies very noisily. Artinya apa? Sangat ribut. Ya, yang ini dulu.
A chicken apa? Ayam, Seekor? seekor ayam Ya. Kalau flies? terbang Kalau ini? sangat Mengatri? ribut. Ya. Jadi chicken kan bisa terbang juga ya. Ayam juga bisa terbang ya. Walaupun cuma sebentar. Jadi a chicken flies very noisily. Selanjutnya yang number 3. Pigs eat sisanya. Apa? Pigs eat really well. Bukan. Quiet badly. Iya. Kan babi ini makannya agak agak jorok gitu ya. Agak quite badly. Agak apa sih ya? Bahasanya itu Eh, cukup Badly gimana? apa? Badly. Badly. Badly itu artinya kan buruk. Bad. Oh, Ya. cukup kembali ya. Dia dengan sangat buruk. Karena babi yang kita tahu kan makannya tuh sembarangan gitu ya. Quite badly. Quiet badly. Cukup buruk. Karena quite. Jadi pigs eat. Coba Quiet diartikan satu kalimat. babi makan sangat buruk. Ya, babi-babi makan sangat buruk. Ya. Number 4. Monkeys climb trees really well. Ya, really well. Karena monyet-monyet itu cukup pintar ya. Dia memanjat pohon. Ya. Jadi benar, monkeys climb trees really well. Ya. Selanjutnya adalah membentuk kalimat ya menggunakan kata keterangan. Good at. Memodifikasi kata keterangan dengan good at. Kita di sini bisa ya menggunakan kata keterangan ya memodifikasi kata keterangan dengan frasa good at. Jadi ini termasuk good at ini adalah termasuk frasa ya dan juga bad at. Jadi good at itu artinya baik dalam hal atau buruk dalam hal ya. She can play golf quite well. Ya, dia dapat bermain golf cukup bagus. She's quite good at playing golf. Dia cukup bagus bermain golf. Ya. Quite ini artinya memodifikasi good at. Dan yang perlu diingat, good at dan bad at itu selalu diikuti dengan kata gerund ya, atau kata kerja berbentuk ing. Ya. Selanjutnya di sini ya, ada lagi sebagai contoh, you can play golf very well. Atau you can play golf really well. You can play golf, di sini artinya sama ya. Dan very antara very dan really. Jadi artinya kamu dapat bermain golf dengan sangat baik. You're very good at playing golf. Artinya Ya, sama. ya, artinya kamu sangat baik bermain Golf. di bidang atau bermain ya, bermain golf. Kamu sangat baik, ya sama. Good at. Jadi very atau really itu ditempatkan sebelum good at. Good at. Oke. Selanjutnya ya di sini coba dibaca ada report. Tolong dibaca Kak Vita reportnya. English report Juan Ramirez. Writing. Ya, baca ini aja ya, Miss. Ya, dibaca. Jadi cara membacanya English report Juan Ramirez. Writing 99%. Excellent gitu. Coba lagi. English report Juan Ramirez. Writing 99% excellent.
vocabulary. Oh, yang vocabulary 65%. Okay, but you need to study more. Speaking 95%. Well done. Well done. Well done. Listening. 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 Nggak Oh, pakai listening. ya. 66%. Better. Try watching more English movies to improve. Mhm. Reading 63%. Okay, you need to read more English text to improve. Ya. Jadi contoh di sini, for example, how good is one at learning vocabulary? Ya, karena ditanyanya tentang learning vocabulary, jadi kita lihat nih, ya. Kalau ini kan vocabulary-nya 65%. Oke, but you need to study more. Jadi kalau pilihannya antara dua, apakah quite good atau really good? Kan kalau misalnya 65 ini dia termasuk quite good. Karena dia bisa tapi nggak pinter banget gitu loh. Bisa tapi nggak pinter banget. Ya, jadi bukan kalau really good kan artinya dia pinter banget. Tapi kalau quite good, ya sedang-sedang aja gitu ya artinya. Jadi yang benar adalah quite good. Number 1. How good is he at speaking English? Really good. Speaking, ya, really good. Number 2. How good is Juan at reading? Quite good. Quite good. Number 3. How good is he at listening to English? Quite good. Ya, number 4. How good is Juan at writing English? Really good. Really good. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi wishes and desires. Artinya tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan wishes dan desires? Wishes itu apa? Dari kata wish. Kalau misalnya I wish, artinya apa? Keinginan. Ya, keinginan. Kalau desires, desire, dari kata desire. Desire. Desires. Menginginkan ya. Wish. Jadi ini adalah keinginan dan ini menginginkan. Nah, untuk hal seperti ini kita bisa menggunakan I want dan I would like ya to talk about things you want to do. Kita bisa menggunakan aku ingin ya, I want atau I would like. I would like ini adalah bentuk sopan ya, formal. Kalau ini casual, ini informal, dan ini ya formal. Jadi tidak bisa digunakan dalam bentuk formal. Ya, ketika kita ingin membicarakan sesuatu hal yang kita sukai. Ya, atau yang ketika kita ingin melakukan sesuatu hal yang ingin kita lakukan. Ya, kamu juga bisa menggunakan negative form. Ya, bentuk negatif untuk membicarakan tentang hal yang tidak ingin kamu lakukan. Contohnya di sini kita bisa lihat ya untuk penggunaan I would like atau I want. He wants to write a book. Jadi wants di sini pakai S karena kita masih pembahasannya masih simple present ya. Jadi bentuknya seperti ini. He wants to write a book. Jadi wants di sini artinya he has a strong desire to do a thing. Jadi dia mempunyai niat yang sangat kuat ya untuk menulis sebuah buku, untuk melakukan sesuatu. Jadi di sini konteksnya dia ingin menulis buku. Jadi pakai he wants. Ya, kemudian I would like to climb a mountain. Ya. Dan
I would like ini bisa disingkat menjadi I'd like. Jadi ini bacanya I'd like. I'd like to go scuba diving. Jadi ini bentuk pendek dari I would. Kalau ini I would like to climb a mountain. Nah, I would like itu bentuknya sama ya. Sama seperti I want, ya similar, mirip. Tapi I want ini, bentuk want di sini dia lebih kuat daripada I would like. Ya. Sampai sini udah paham Kak Vita? Ya. Ya, Miss. Selanjutnya ya, bagaimana cara membentuk I would like atau I'd like. Jadi untuk subjeknya, kalau subjeknya terdiri dari I, you, he, she, maka modal verb, ya kita sebut ini sebagai modal verb. Modal verb yang digunakan adalah would. Ya, kemudian verbnya like. Jadi verb itu kan, like itu termasuk verb ya. Kemudian infinitive dan objeknya adalah to go cycling. Jadi kalau dibaca menjadi I would like to go cycling. Jadi I di sini nggak selalu berupa I, tapi bisa berubah sesuai dengan subjeknya. Bisa menjadi you, bisa menjadi he, bisa menjadi she, ya. Jadi kalau you, we, dan they seperti ini. Would like to go cycling. Sama ya. Coba dibaca selanjutnya untuk further examples. I'd like atau I want. She'd untuk baca ini Miss. She'd, Ya. benar. She'd like to go to Bali. Artinya apa? Dia sangat ingin pergi ke Bali. Mm-mm. Would like to cook dinner. He'd like to drive a sport car. Ya, diartikan Ya, Miss. artinya. Kami sangat ingin memasak makan malam. Oh, kalau would like itu ingin aja, nggak usah pakai sangat ingin. Oh, Kami ingin. ingin. Untuk like-nya enggak di. Ingin. Ya, artinya ingin. Oh, kalau udah nyambung gitu, would like ingin aja. Hmm. Sama aja dengan when. Want, jadi bedanya, ya kalau want ini dia keinginannya itu lebih kuat. Ya. Jadi lebih kalau misalnya, kalau would like, ya, ingin, tapi keinginannya tuh di bawah dari wants. Jadi kalau misalnya mau ditulis ya levelnya want sama would like. Jadi wants ini ya levelnya tuh lebih tinggi daripada would like. Would like itu levelnya level 2. Jadi artinya yang ini kalau misalnya kamu bilang sangat ingin sekali gitu kan, yang wants. Tapi yang would like itu ingin saja. Lanjut yang ini. Wants to go surfing in Hawaii. Hmm. Dia ingin pergi berselancar di Hawaii. Hmm. We want to go on a boat. Kami ingin pergi ke kapal atau naik kapal, Miss? We want to go on a boat. Artinya kami ingin pergi naik kapal. Ini ada on. Oh, On ini naik ya. Jadi on Ya. itu untuk segala sesuatu yang ada di atasnya. On. On ini artinya kan di atas. Ya, kalau on a boat artinya di atas kapal. Atau naik kapal. Kalau kita naik kapal kan kita ada di atas kapal. Ya, Miss. Kami ingin pergi kan, jadi memang harus disesuaikan. Jadi nggak harus secara harfiah. Kalau misalnya artinya kan on itu di atas.
On a boat artinya di atas kapal. Tapi harus disesuaikan lagi dengan kalimatnya. Bukan artinya menjadi kami ingin pergi di atas kapal, kan tidak sesuai. Kami ingin pergi naik kapal. Naik ke sebuah kapal. Oke, lanjut yang ini. The dog wants to jump in the river. Ya, artinya Anjing itu ingin lompat di sungai. ke dalam Oh, ke sungai. dalam sungai. Ya, Oh ya. ingin lompat masuk ke dalam sungai, gitu kan? Jadi ini tuh digunakan artinya ke dalam. Ini tuh masuk kan sebenarnya. Kayak kalau misalnya ada pintu, ya ada tulisannya in dan out. Artinya apa in? In kan masuk, out itu keluar. Jadi kalau ada in, artinya itu masuk ke dalam sungai, ya. Yes. Oke. Selanjutnya, ya coba kita mengisi yang kosong. Di sini titik-titik yang kosong ya menggunakan 3 bentuk yang berbeda. Contohnya adalah di sini I want to buy a house. Ya. Kemudian dirubah dengan bentuk I would like menjadi I would like to buy a house. Kemudian dirubah lagi ya jadi dibentuk contracted ya di make it short jadi I'd like to buy a house. Ya untuk number 1. He want to get a dog. You want to get a To, ya. He would like to get a dog. Ya. Number 2. You went to work in Turkey. He want to You work want- in Turkey. Ya. Yang ini. You'd like to work in Turkey. Yeah, you'd like to work in Turkey. Number 3. Number 3. We would like to learn Chinese. We would like to learn Chinese. Yang ini. We'd like to learn Chinese. We'd like to learn Chinese. Yeah, number 4. They want to start a rock band. They want to start a rock band. Yang ini. They would like to start a rock band. Ya, yeah, they would like to start a rock band. Ya, sampai sini udah paham ya? Yes. Oke, selanjutnya mencocokkan gambar ini ya dengan deskripsinya di bawah. Ya, contohnya number 2. He wants to be in the Olympics. Ya, Olympics yang kita tahu kan ini ya, kejuaraan. Jadi kejuaraan berlari. Jadi cocok ya karena di sini gambarnya berlari. Oke, selanjutnya Kak Vita. Number 1, he'd like to act in a musical. He'd like to Act in a musical. ya, act ya. He'd like to act in a musical. Ya, selanjutnya number 3. Act apa ya, Miss? Acting. Bermain apa? Acting. Acting itu apa? Bermain seni peran ya. Number 3, he'd like to travel around Asia. Ya, sebentar. He'd like to travel around Asia. Lanjut. And 4, she'd like to sail a boat. He wants to
She'd like to sail a boat. Yeah. The last one. She wants to work with lions in Africa. Yes, she wants to work with lions in Africa. Oke. Nah, selanjutnya adalah penggunaan I would like atau I want dalam bentuk negatif. Kalau sebelumnya tadi kita sudah bahas tentang untuk bentuk positif, maka sekarang kita masuk ke bentuk negatif. Nah, kita ini bisa menggunakan not ya setelah kata would untuk membentuk kalimat negatif. Dan don't ya. Berikut juga doesn't ya. Itu berada sebelum kata want ya. Seperti ini contohnya, I would not like to go snowboarding. Aku tidak ingin ya bermain snowboarding. Aku tidak ingin atau tidak suka bermain snowboarding. Kemudian I wouldn't. Ini cara bacanya I wouldn't like to go shopping. Jadi I wouldn't itu adalah bentuk pendek dari would not. Aku tidak suka ya shopping, pergi berbelanja. They don't want to go fishing. Jadi don't ini peletakannya itu sebelum kata want. Jadi di depan ya, sebelum want. They don't want to go fishing. Ya, mereka tidak ingin pergi memancing. Selanjutnya untuk further examples I would like atau I want dalam bentuk negatif tolong dibaca Kak Vita. They would like to go swimming. Artinya apa? Mereka tidak ingin pergi berenang. She wouldn't. Untuk baca would tambah wouldn't. Ya. Oh. She wouldn't like to be a hairdresser. We don't. Artinya apa? Dia tidak ingin to be apa? Menjadi. Menjadi. Menjadi seorang hairdresser. Hairdresser apa? Salon. Penata rambut. Ya, selanjutnya. We don't want to eat dinner. Want. Di sini want. Don't want to eat dinner. Artinya? Ini tidak ingin makan malam. Ya, tidak ingin makan malam. Selanjutnya. He doesn't want to go shopping. Artinya? Dia tidak ingin pergi berbelanja. Berbelanja, ya. Dia tidak ingin pergi berbelanja. Ya. Selanjutnya kita membuat bentuk 3 kalimat ya, yang berbeda seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Yang pertama adalah I would not like to go skiing. Ya, aku tidak ingin pergi bermain ski. Di sini adalah penggunaan would not. Ya, kemudian di sini adalah bentuk singkatan. Ya, dari would not itu disingkat menjadi wouldn't. I wouldn't like to go skiing. Ya, kemudian dirubah menjadi I don't want. Jadi bukan pakai would not like lagi, jadi dirubah menjadi I don't want to go skiing. Ya. Number 1. She would not. He. Oh, he would not like to play tennis. Ya. He wouldn't like to play tennis. Ya, betul. Number 2. She would not like to study science. Ya, yang ini.
She doesn't want to study science. She doesn't want to study science. Number 3. They would not like to go to work. They would not like to go to work. Ya, yang ini. They wouldn't like to go to work. They wouldn't like to go to work. Ya. Number 4. Wouldn't like to sing. Sing. Yeah, this one. You don't want to sing. You don't want to sing. Yeah. The last one. We would not like to go diving. Diving. Diving artinya apa? Berselancar. Bukan. Bukan. Diving. Menyelam. Ya, menyelam. Ya, selanjutnya yang ini. We don't want to go diving. We We don't want to go diving. Ya, berikutnya ya adalah penggunaan kalimat pertanyaan dan jawaban dalam bentuk yang pendek. Ya, di sini contohnya adalah would you like to play chess? Yes, I would. Ya. Jadi would-nya ini ditaruh di depan ya sebelum kata subjek ya dalam kalimat pertanyaan. Kemudian does he want to go to the movies? Yes, he does. Jadi does ini diletakkan selalu sebelum kata subjek. Jadi di depan kalimat. Setelah itu baru ditambahkan dengan kalimat pertanyaan yaitu want. Jadi kalau di depannya itu ada would you, sebutnya. Jadi depannya diulang. Yes, I would. Kalau di depannya pakai does he, jadi di belakangnya juga pakai yes, he does. Oke. Selanjutnya kita coba dengarkan audio ya Kak ya. Dan menjawab pertanyaan berdasarkan dari audio tersebut. Hello, Mary. Hey, Mark. Would you like to play tennis later? What time? 6 p.m. at the court in Eastville Park. Okay. See you later. Oke. Ya, does Mark want to play tennis later? Yes, he does. Ya, yes he does. Oke, lanjut number 1. Hi, Sarah. Do you want to come to that new restaurant? Oh, not today. I'm very tired. Oh, well, another time. Oke. Would Sarah like to go to a restaurant today? No, she wouldn't. No, she wouldn't. Because she is very Good. tired. Ya. Tired apa artinya? Miss, Tired. Artinya apa tired? tired. Capek. Ya, capek. Selanjutnya number 3. Number 2. Vangelis, how are you? I'm fine, thanks, Sophie. Actually, I want to cook a meal for some friends tonight. I love cooking, and I can't wait. Do you want to come? That's great. I'd love to. Thanks. Okay. Would Lee like to work on Saturday? Oh, number 3 ya, Miss. Number 2 ya.
Does Vangelis want to make the dinner? Yes, he does. Yes, he does. Okay, number 3. Hey, Lee. We want some people to work on Saturday at the music festival. Can you do it? Is it the big festival at the park? That's right. Great. There are some really good bands playing. What time do you want me to come? Okay, would Lee like to work on Saturday? Yes, he would. Yeah, yes, he would. Number 4. Hello, Mary. How are you? I'm fine. What are you up to? I want to skateboard at the park this evening. Do you want to come? At what time? About 8 p.m.? Sorry, no. I want to stay home and watch TV tonight. That's a shame. Oh well. Yeah. Does Mary want to skateboard tonight? No, she doesn't. Yeah, no, she doesn't. The last number. Hello, Anushka. I want to go bowling tonight. Would you like to come with me? Is it at the mall? Yeah, at 6 o'clock. Great. I'll be there. Okay, would Anushka like to go bowling? Yes, she Ya, yes, she would. Dan selanjutnya kita akan masuk ke merubah kalimat ya sesuai dengan yang benar ya, memperbaiki kesalahannya. Would you want to go home? Would you want to go home ini tidak sesuai ya. Jadi yang ada warna ungu di sini artinya sudah tidak sesuai dan kita harus memperbaikinya. Jadi kalau pakai would itu nggak bisa pakai want. Kalau pakai would itu harus pakai like ya. Would you like? Ya. Jadi would you like to go home? Okay, number 1. He doesn't want to climb that hill. Ya. Ini bacanya want ya, bukan went. Kalau kamu bilangnya went tuh artinya pergi. Ya bentuk lampau. He doesn't want tadi kamu bilang. Jadi bukan went tapi want. He doesn't want to climb that hill. Yeah. 1. Yeah, number 2. I wouldn't like to be a judge. Ya, artinya apa? Dia tidak ingin menjadi hakim. Seorang hakim. Seorang hakim. Ya, number 3. They don't want to go to work today. Ya, they don't want to go to work today. Number 4. She would like to play tennis tonight. Yeah, she would like to play tennis tonight. Number 4 and number 5. I want to climb that tree. Yeah, I want to climb that tree. Selanjutnya adalah tentang studying. Ya, studying artinya apa? Belajar. Ya, belajar. Ketika kita membicarakan tentang belajar, ya kita bisa menggunakan kata I would dan I want ya untuk membicarakan tentang subjek yang ingin kamu pelajari. Ya, kita juga bisa menggunakan kata keterangan untuk mengatakan ya seberapa ingin kamu mengerjakan mereka ya. Selanjutnya di sini ada vocabulary untuk academic subject. Coba dibaca dan kemudian diartikan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama apa? Art and design. Ya, artinya? Menggambar dan seni dan apa desain? Merancang. Ya, atau desain juga ya sama. Desain, merancang. Selanjutnya yang ini. Drama. Bahasa Indonesianya sama ya.
drama. Yang ini Physical education. physical education. Bahasa Indonesianya apa? Gak tahu, Miss. Education apa education? Oke. Education. Pendidikan kan? Oh iya. Ya. Physical jadi pendidikan jasmani. Oh, Pendidikan jasmani. Physical itu kan fisik. Ya, tapi kalau diartikan secara keseluruhan, artinya pendidikan jasmani. Kalau ini English. artinya apa? Kalau misalnya ini termasuk academic subject, English-nya apa artinya? Guru bahasa Inggris. Academic subject artinya apa? Pelajaran. Mata pelajaran. Mata pelajaran atau ya, subjek itu kan mata pelajaran. Akademik, ya akademis. Mata. Nah, kalau ada English di sini artinya, kalau dalam vocabulary untuk yang digunakan dalam bahasa, dalam apa? Mata pelajaran, akademis, English. Jadi apa artinya dalam bahasa Indonesia? Inggris. Bahasa, Bahasa Inggris. ya. Kemudian Musik. bahasa Indonesianya, Musik. ya sama ya. Selanjutnya ini. Math. Hmm, Matematika. nih. Sains. Ya, Chemistry. chemistry. Pakai K ya. Chemistry. Artinya Enggak tahu, Miss. kimia. Oh, kimia. Chemistry. Ya, ini cara bacanya ya. Chemistry. Yang ini selanjutnya. Biologi. Biology. Biology. Artinya biologi. Kalau yang ini, Fisik. yang ini sama yang ini beda ya. Yang ini apa? Fisika. Ya, bacanya apa? Cara bacanya? Fisik. Psychic. Apa, Miss? Physics. Cara bacanya physics. Benar. Physics. Ya, physics. Coba dibaca. Physics. Selanjutnya ini. Geography. Geography. Graphy. Ya, artinya apa? Geography. Ya. Yang ini? History. Sejarah. Ya, sejarah. Geografi. Ya, tulisannya itu kayak gini. Geografi. Oke, selanjutnya untuk penggunaan really atau quite. Ini really ini kata keterangan untuk menggambarkan bahwa kamu ingin ya, melakukan sesuatu, sangat ingin. Jadi sangat cukup ada keinginannya itu cukup tinggi ya, really. Sementara kalau quite itu keinginannya itu tidak terlalu kuat ya. Tapi kalau really itu keinginannya sangat kuat. Contohnya adalah I love music. Ya, kemudian I'd really like to study it next term. Ya, aku sangat suka musik. Aku sangat ingin ya mempelajarinya di term atau di semester gitu ya. Term itu semester. Semester yang akan datang. Ya.
I like biology. I'd quite like to study it next year. Aku suka biologi. Ya, aku ingin, ya, aku cukup ingin mempelajari itu tahun depan. Nah, jadi lihat ya, bisa dilihat ya perbedaan antara really dan quite. Itu cukup berbeda. Selanjutnya untuk further examples really dan quite bisa dibaca. Bella is good at science, and she'd really like to study it at college. Hmm, Richard loves jazz. Richard loves jazz. He'd really like to go to that music festival. hmm. This band is okay. It quite like to listen to their new CD. Ya, ini bacanya bukan it tapi I'd quite like to listen. To listen. Jadi T-nya hilang. To listen. I'd quite like to listen to their new CD. Coba diulang. This band is okay. I'd quite like to listen to their new CD. Ya, artinya apa yang pertama? Yang Bella. Bella, Bella. Bella sangat bagus. Mm. Good at tadi artinya apa? Bagus dalam Dalam sains dan dia sangat ingin belajar di at itu kan di. Iya. College apa college? Sarjana. Iya. Kalau sarjana itu apa? Bukan. Kalau sarjana kan undergraduate student itu sarjana. Kalau college itu kuliah. Ya. Selanjutnya yang ini coba diartikan. Richard loves jazz. Richard suka jazz. Dia sangat ingin pergi ke festival musik. Ya, Richard sangat menyukai jazz, musik jazz. Jadi dia sangat ingin ya pergi ke musik festival musik itu. Selanjutnya. This band is okay. Oke itu nama band ya, Miss? Bukan. Atau Oke itu artinya bagus, ya tapi bagusnya tuh kayak kalau dinilainya tuh 6 ya, cukup bagus, nggak bagus banget, tapi nggak apa ya, nggak bagus, jadi di tengah-tengah ya, nggak bagus banget, nggak jelek banget, itu oke. Jadi makanya kalau misalnya ada yang nanya nih, how are you doing? I'm okay. Jadi kalau oke itu artinya nggak bagus banget, tapi nggak buruk banget. Jadi di tengah-tengah itu oke namanya. Cukup. Ya. This band is okay. Band itu cukup bagus. Gitu ya, Miss? Itu cukup bagus. Dia ingin. Dia cukup ingin ya, Miss? Dia cukup ingin. Dia cukup ingin untuk mendengarkan CD baru mereka. CD baru mereka. Selanjutnya kita ada vocabulary untuk studying atau belajar. Coba dibaca, Kak.
semuanya dalam. Dan kemudian ditranslate ya dalam bahasa Indonesia. Learn, belajar. Mm. Practice, praktek. Praktek apa artinya? Berlatih. Ya, kemudian Take an exam. Take an exam, ujian. ya, kalau ini Pass an exam. Gak tahu, Miss. lulus ujian, pass. Ya, pass itu artinya sudah melewati ujian. Selanjutnya, Get a degree, ya, artinya apa? mendapatkan gelar. Ya, mendapatkan sebuah gelar. Ya. Kalau kita lulus ujian, terus kita dapat gelar. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak, Kak? Enggak, Miss. Oke, kalau gitu yang ini yang akan menjadi homework. Ya, karena tadi Kak Soraya keluar. Ya. Jadi dia nggak bisa mengikuti lagi. Dan jadi otomatis satu orang ya. Satu orang jadi 60 menit. Oke. Kalau tadi Kak Soraya ikutan bisa jadi panjang ya waktunya. Oke, kemudian ini adalah homeworknya. Sebentar, salah. Ini adalah homeworknya ya Kak ya. Yang ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita selesaikan sampai sini dan aku akan kasih homeworknya di grup ya. Ya, Miss. Thank you so much Kak Vita. Miss. See you next week. See you.